Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 594. Tante tahu kalian berdua bukan tipe orang yang akan membiarkan orang lain menindas kalian. Tante hanya ingin menegakkan keadilan untuk adik tante, kata Yuna. Olivia pun tidak berkata apa-apa lagi. Keduanya mengobrol hal lain sepanjang sore. Pada pukul 5 sore, Yuna bersikeras mau ikut Olivia pergi ke Lumanto Group untuk menjemput Odelina. Olivia mau tidak mau hanya bisa membiarkannya ikut. Oleh karena itu, Olivia menyetir mobil. Dia membawa Russell, Yuna dan yang lainnya beramai-ramai pergi ke Lumanto Group. Junia dan Bilesti tidak ikut. Di tengah perjalanan, Olivia tiba-tiba teringat dengan Sarah. Sepertinya dia belum melihat sang nenek sepanjang sore. Dia pun segera menelepon Sarah. Begitu Sarah mengangkat telepon, Olivia langsung bertanya, "Nenek kemana sore ini?" "Aku jalan-jalan saja. Kamu sudah pulang kerja?" "Aku akan pulang sekarang." Sebenarnya, Sarah berada di toko Ciko sedari tadi. Dia sama sekali tidak berani menampakkan diri. Dia takut terlihat oleh Yuna. "Nenek, hasil tes DNA aku dan Bu Yuna sudah keluar. Kami berdua punya hubungan darah. Tanteku ajak aku dan Kak Odelina pergi ke rumahnya untuk makan malam. Sekarang aku lagi bawa Russell pergi jemput Kak Odelina. Nenek dan Bilesti pulang ke rumah saja dulu." "Benarkah, Olive? Selamat sudah menemukan tantemu." Sarah mengucapkan selamat kepada Olivia dulu, lalu berkata, "Kamu gak usah khawatirkan aku dan Bilesti. Kalau Kelvin sudah pulang kerja, aku akan suruh dia datang jemput kami. Kamu main saja di rumah tantemu. Tantemu sudah cari kalian selama puluhan tahun, sungguh gak mudah. Kalau kamu mau menginap di rumah tantemu juga boleh. Kasih tahu nenek saja," ujar Sarah menambahkan. Olivia tertawa pelan, "Oke, deh. Kalau aku menginap di rumah tanteku, aku akan kabari nenek." Setelah mengakhiri panggilan, Olivia bergumam pelan, "Pantas saja dari tadi nggak kelihatan. Ternyata jalan-jalan di luar lagi. Orang tua, semakin tua menjadi semakin seperti anak kecil." Di sisi lainnya, Odelina telah menerima pesan dari adiknya. Dia pun sudah mengetahui kalau mereka memiliki hubungan dengan Yuna. Selain itu, Olivia dan Yuna akan datang untuk menjemputnya pulang kerja. Odelina merasa sangat senang. Odelina bergegas menyelesaikan pekerjaan di tangannya. Begitu jam pulang kerja tiba, dia pun mengambil kunci motor. Kemudian, dia juga mengambil ponselnya dan memasukkannya ke dalam saku celana. Setelah itu, Odelina meninggalkan kantor dengan terburu-buru. Saat berjalan keluar dari kantor, Odelina menyadari orang-orang menatapnya dengan tatapan aneh. Namun, Odelina sudah terbiasa dengan hal itu. Hari ini, dia sedang dalam suasana hati yang baik. Dia juga tidak ingin banyak konflik dengan teman kerja. Odelina bergegas menuju parkiran lalu dia menemukan motornya. Dia hendak mengeluarkan motornya dari parkiran. Akan tetapi, dia merasa motornya sangat berat. Sangat sulit baginya untuk mendorong motor itu. Ada apa dengan motornya? Setelah berhasil mendorong motornya keluar dari parkiran, Odelina langsung mengecek ban motornya. Dia pun mendapati ban belakangnya kempes. Ternyata bannya kempes. Pantas saja Odelina merasa motornya menjadi sangat berat. Padahal tadi pagi dia datang kerja dengan motornya. Ban motornya juga masih baik-baik saja. Namun sekarang, bannya sudah kempes. Begini, entah sejak kapan bannya bocor sampai kempes total. Untung saja, Olivia datang untuk menjemputnya. Odelina berusaha mendorong motor yang bannya kempes itu keluar dari perusahaan. "Odelina." Tiba-tiba seseorang meneriakkan nama Odelina. Bab 595. Odelina bahkan tidak perlu melihat untuk mengetahui siapa itu. Suara itu sudah terlalu familiar baginya. Siapa lagi kalau bukan Sela, mantan kakak iparnya yang luar biasa itu. Sela dan ibunya mencari Odelina sampai ke Lumanto Group. Namun,
Odelina tidak pulang untuk makan siang. Dia biasanya makan di kantin perusahaan. Kemudian, dia akan tidur di meja kantor sebentar. Setelah itu, dia lanjut bekerja sampai sore. Karena itu, Odelina sama sekali tidak meninggalkan perusahaan. Sela dan Rita hanya bisa berjongkok dan berjaga di depan pintu masuk perusahaan, menunggu Odelina sepanjang sore. Karena saking lamanya menunggu, mereka pun merasa sangat kesal. Begitu melihat Odelina keluar, amarah Sela seketika naik hingga ke ubun-ubun. Dia sudah tidak peduli ada begitu banyak orang yang masuk dan keluar dari perusahaan. Dia langsung berteriak dengan keras sampai dilihat banyak orang. Orang yang suka gosip secara naluriah langsung berhenti untuk menonton keramaian tersebut. Meski Odelina hanya seorang pegawai kecil di bagian keuangan, dia direkrut langsung oleh Daniel sendiri. Hal itu membuat Odelina cukup terkenal di perusahaan. Direktur bagian keuangan bahkan khawatir posisinya akan tergeser. Dengar-dengar, Odelina juga pernah bekerja sebagai direktur keuangan sebelumnya. Maka dari itu, atasan Odelina pun waspada terhadapnya. Ditambah lagi, Odelina direkrut oleh Daniel sendiri. Atasan Odelina menjadi semakin waspada terhadapnya. Boleh dibilang, Odelina bagaikan duri di mata atasannya. Karena dia tidak bisa mengusir Odelina secara terbuka, maka dia harus melakukannya secara diam-diam. Kalau dengar dari orang bagian keuangan, Odelina sudah beberapa kali dijebak oleh atasannya. Untung saja dia pernah bergelut di bidang yang sama, sehingga dia punya pengalaman. Dengan begitu, dia baru berhasil menghindari jebakan yang dibuat oleh atasannya. Untuk apa kalian datang ke sini? Odelina berhenti mendorong motornya. Lagi pula, mau tidak mau dia harus berhenti. Mantan mertua dan mantan kakak iparnya berdiri di depannya, menghalangi jalan Odelina dan tidak membiarkannya pergi. Kamu tanya untuk apa kami datang ke sini? Kamu seharusnya tanya sama dirimu sendiri apa yang sudah kamu lakukan. Kamu hancurkan rumah adikku. Cepat ganti rugi. Kalau kamu nggak mau ganti rugi, kami akan tuntut kamu. Sela berteriak dengan suara memekik. Begitu dia melihat banyak orang berhenti untuk melihat, dia sengaja mengatakan hal yang telah Odelina lakukan dengan suara semakin keras. Orang yang kerja di perusahaan kalian ini namanya Odelina. Dia mantan adik iparku. Dia sangat kejam. Setelah menikah, dia nggak pernah bekerja. Setelah cerai, dia malah ancam adikku harus kasih dia 2 miliar, teriak Sela. Apakah kalian pernah lihat perempuan yang begitu serakah dan sekejam itu? Selain itu, adikku beli rumah sebelum menikah dengannya. Setelah mereka bercerai, dia malah bawa orang untuk hancurkan rumah adikku. Menurut kalian, dia sudah terlalu kejam, bukan? Setelah cerai dengan adikku, perempuan kejam seperti dia nggak akan ada yang mau lagi. Odelina menatap mantan kakak iparnya yang sedang memutar balik fakta dengan dingin. Dia pun menunggu sampai Sela selesai berteriak, kemudian, Odelina baru berkata dengan dingin, iya, setelah menikah aku nggak kerja. Aku juga nggak menghasilkan uang sepeser pun. Tapi aku sudah banyak berkorban untuk keluarga itu. Aku lahirkan anak untuk Roni dan urus rumah. Jelas-jelas dia tahu aku nggak punya penghasilan. Dia masih saja ingin aku pakai sistem patungan untuk biaya hidup. Roni hanya kasih setengah dari uang susu bubuk untuk anak. Tapi dia kasih kalung senilai puluhan juta dan tas ratusan juta untuk perempuan di luar sana. Untuk apa aku masih bertahan dengan pria seperti itu? Aku berhak mendapat setengah dari harta mantan suamiku. Aku mendapatkannya secara legal. Aku kejam. Aku bisa jadi kejam juga karena dipaksa kalian. Memang benar Roni yang bayar uang muka untuk beli rumah sebelum kami menikah. Tapi biaya renovasi saja sudah menghabiskan biaya lebih dari 800 juta. Semua biaya itu pakai uangku. Kalian gak mau kembalikan biaya renovasi itu, jadi aku hancurkan saja semuanya. Enak saja mau ambil keuntungan dari aku.
Kalian mau tuntut aku? Silakan, tuntut saja sana. Semua orang. Begitu mereka mendengar perkataan Sheila, mereka semua merasa perkataan Sheila tidak benar. Memangnya seorang perempuan kalau sudah menikah harus menjadi pembantu gratis untuk keluarga mertuanya? Setelah cerai, bukankah membagi harta bersama dalam pernikahan adalah suatu hal yang sangat normal? Setelah mendengar bantahan Odelina, mereka semua spontan berpihak pada Odelina meski mereka ingin melihat Odelina dipermalukan. Odelina telah menghabiskan uang untuk renovasi rumah. Karena dia tidak bisa mendapatkan kembali biaya renovasi, jadi dia hancurkan saja. Hal itu sangat wajar. Odelina memang tidak ingin keluarga Roni mengambil keuntungan darinya. Kalau begitu, apa masalahnya? Kalian semua lihat saja mukanya yang menjijikkan itu, kata Sheila. Aku rasa mukamu baru menjijikkan. Kamu bukan perempuan. Kalau kamu cerai dengan suamimu, kamu gak akan memperebutkan apapun. Bab 596. Seseorang spontan membalas perkataan Sheila. Iya, tuh. Padahal kamu sendiri juga seorang perempuan. Bisa-bisanya kamu mengatai Odelina seperti itu. Keputusan Odelina sangat benar. Odelina, kami dukung kamu. Benar-benar sial dapat kakak ipar kayak kamu. Jangankan suaminya selingkuh, gak selingkuh pun harus cerai. Lebih baik jauh-jauh dari orang seperti kalian. Semua orang justru menyalahkan Sheila. Hal itu membuat Sheila marah sampai wajahnya menjadi merah padam. Dia merasa Odelina yang membuatnya kehilangan muka. Tiba-tiba, Sheila mendorong sepeda motor yang dipegang Odelina dengan keras. Sejak awal ban motor itu sudah kempes. Odelina susah payah mendorong motornya. Tiba-tiba Sheila mendorongnya, Odelina tidak bisa menahan motornya dengan stabil. Akhirnya, Odelina dan motornya sama-sama jatuh. Kembalikan uang kami. Kakekmu sudah ambil uang mamaku. Utang kakek cucu yang bayar. Kembalikan uang itu pada mamaku. Sheila masih tidak puas walau sudah mendorong Odelina sampai perempuan itu jatuh. Dia bahkan mengambil tasnya dan memukul Odelina dengan habis-habisan. Kakinya juga tidak kalah, dia pun menendang Odelina dengan kejam. Odelina mau tidak mau harus meninggalkan motornya. Dia berusaha berdiri, lalu dia merebut tas Sheila dengan kasar. Kemudian, dia membalas Sheila dengan cara yang sama. Kebenciannya terhadap Sheila sudah menumpuk terlalu banyak. Awalnya setelah bercerai, Odelina ingin memutuskan hubungan dengan semua keluarga mantan suaminya. Dia ingin melupakan satu keluarga yang menjijikkan itu dan menjalani hidupnya sendiri dengan damai. Namun, Sheila semakin keterlaluan. Sheila tidak berhenti mencari masalah dengannya. Apakah Sheila mengira dia bisa bebas memutarbalikkan fakta hanya karena dia galak? Pada saat Odelina berantem dengan Roni, pada akhirnya Roni yang kalah dari Odelina. Saat ini, keduanya pun mulai berkelahi. Tentu saja Rita akan membantu putrinya. Ibu dan anak itu bekerja sama untuk menindas Odelina yang seorang diri. Lapor polisi. Cepat lapor polisi. Seseorang berteriak. Satpam, kalian cepat pergi lerai. Dua perempuan itu datang ke perusahaan kita untuk menindas orang. Seseorang mendesak Satpam untuk melerai perkelahian itu. Satpam segera datang. Mereka ingin menghentikan perkelahian. Namun, Sheila dan ibunya seperti dua ekor anjing gila. Mereka menggigit siapapun yang berusaha menarik mereka. Satpam yang bermaksud menghentikan mereka pun dicakar, digigit dan ditendang oleh mereka berdua. Sementara itu, Odelina yang baru saja ditarik pergi oleh Satpam. Namun Sheila mengambil kesempatan untuk menendangnya lagi. Odelina dan Satpam yang menariknya langsung jatuh. Tubuh Odelina bahkan menimpa tubuh Satpam itu. Napas Satpam itu spontan terengah-engah, merasa sesak karena tertimpa Odelina. Beberapa perempuan bergegas pergi untuk membantu Odelina berdiri. Namun, Odelina menghempaskan tangan mereka. Kemudian, dia menyerang ke arah Sheila seperti singa betina yang sedang marah. Ada apa ini?
Begitu Daniel keluar dari gedung perusahaannya, dia melihat banyak karyawan berkumpul di depan gerbang. Oleh karena itu, dia segera mendekati kerumunan. Siapa sangka, ternyata ada 3 perempuan yang sedang berkelahi. Setelah Daniel membentak dengan keras, Odelina sudah menjatuhkan Sheila. Dia duduk di atas tubuh Sheila, lalu dia terus mencubit Sheila dengan kuat. Hal itu membuat Sheila berteriak histeris. Sedangkan Rita tidak berhenti menarik dan memukul Odelina. Dia berusaha menyelamatkan putrinya. Daniel langsung menghampiri mereka. Dia menarik lalu mengangkat Rita, lalu menyingkirkan perempuan paruh baya itu ke samping. Setelah itu, Daniel menghentikan Odelina agar tidak melakukan kekerasan pada Sheila lagi. Dia bergegas menarik Odelina menjauh dari Sheila. Bab 597. Daniel memasang raut wajah muram, lalu bertanya, "Ada apa ini?" Sheila berdiri sendiri dari tanah. Dia masih ingin menyerang Odelina. Namun, Daniel langsung mendorongnya menjauh. Sheila mundur beberapa langkah baru bisa berdiri dengan stabil. Setelah lebih tenang, dia baru melihat seorang pria bertubuh tinggi dengan wajah yang galak. Pria itu sedang melindungi Odelina. Bekas luka di wajah pria itu sangat menakutkan. Seolah-olah, menatap pria itu lebih lama akan membuatnya mimpi buruk saat tidur. Sheila terkejut dengan kehadiran pria itu. Dia pun tidak berani menyerang Odelina lagi. Sedangkan Rita juga bergegas kembali ke sisi putrinya. Mereka berdua terlihat sangat berantakan. Tentu saja, Odelina juga tidak lebih baik dari mereka. Satpam dan beberapa karyawan yang hendak menghentikan perkelahian juga tampak sedikit berantakan. Mereka sama sekali tidak menyangka 3 perempuan berkelahi akan begitu menggila, mau dilerai pun tidak bisa. "Siapa kamu?" Setelah menarik napas beberapa kali, Sheila baru bertanya pada Daniel. "Aku bos perusahaan ini. Siapa kalian? Berani-beraninya datang ke perusahaan aku untuk mengganggu karyawanku." Daniel menoleh dan melihat penampilan Odelina yang kacau. Rambutnya acak-acakan, badannya penuh dengan debu. Semua itu akibat perkelahiannya dengan Sheila di tanah tadi. Di punggung tangan, leher dan wajah Odelina juga ada luka cakar. Bahkan ada beberapa luka itu mengeluarkan darah. "Lapor polisi," ujar Daniel memberi perintah kepada sekretarisnya yang ikut keluar. "Sudah lapor polisi, Pak." Begitu mendengar Daniel adalah bos perusahaan, Rita dan Sheila mulai agak panik. Namun, Sheila masih bersikeras dan berkata, "Kamu bosnya Odelina. Bagus kalau begitu. Aku mau bicara sama kamu, nanti kamu yang nilai." "Kakek Odelina peras uang mamaku sebanyak 120 juta. Mereka nggak mau kembalikan uang itu. Bukankah wajar saja aku minta Odelina untuk kembalikan uang itu? Odelina dan adikku sudah cerai. Sudah cukup adikku membagi harta dengannya. Atas dasar apa dia hancurkan rumah yang adikku beli sebelum menikah?" ujar Sheila panjang lebar. Daniel mengerutkan kening, lalu berkata, "Kakek Odelina yang peras uang kalian. Kalau kamu nggak bisa ambil kembali uang kalian, lapor polisi saja." "Apa urusannya dengan Odelina?" Situasi Odelina dengan kerabatnya di kampung pernah masuk pencarian trending. Masa kalian nggak tahu? Aku yang nggak ikuti pencarian trending saja tahu. Kalian seharusnya nggak minta uang itu dengan Odelina. Masalah itu nggak ada hubungannya dengan Odelina. Setelah membalas perkataan Sheila, Daniel pun bertanya pada Odelina, "Kamu benar-benar hancurkan rumah mereka?" Odelina langsung menjawab dengan tegas, "Biaya renovasi rumah itu pakai uangku, uang tabungan aku sebelum menikah. Uang 800 juta, semua dihabiskan untuk renovasi rumah itu. Setelah cerai, mereka nggak mau kasih aku rumah itu, juga nggak mau kembalian uang yang aku habiskan untuk renovasi. Aku juga nggak mau rugi. Karena itu, aku hancurkan saja semuanya." Daniel mengangguk tanda setuju, "Kamu nggak salah, kok." Daniel menatap Rita dan Sheila, lalu berkata dengan dingin, "Kalian berdua benar-benar nggak tahu malu.
Jelas-jelas kalian yang salah, masih beraninya kalian datang dan cari masalah dengan Odelina. Kalian bahkan pukul orang di depan perusahaanku. Kalian kira perusahaanku ini tempat apa? Kemudian, Daniel berkata pada satpam, lain kali kalau mereka datang dan pukul orang lagi, kalian gak usah sungkan sama mereka. Kasih mereka pelajaran dulu baru bawa ke kantor polisi. Aku akan tuntut mereka karena sudah membuat keramaian dan memukul karyawan perusahaanku. Odelina, nanti kamu ke rumah sakit untuk periksa lukamu. Setelah itu, kamu tuntut mereka karena sudah melukai kamu secara sengaja dan buat mereka ganti rugi, kata Daniel kepada Odelina. Rita dan Sheila, dia juga pukul kami. Lihat saja, anakku sampai jadi seperti ini. Sudah tahu gemuk, badannya berat. Dia malah duduk di atas badan anakku sampai kesakitan begini, tukas Rita tidak terima. Mereka yang main tangan duluan. Odelina sedang membela diri. Odelina hanya melakukan pertahanan diri. Siapa bilang kami main tangan duluan? Kalian teman kerja Odelina. Kalian memutar balik fakta untuk membelanya. Sheila bersikeras tidak mau mengakui kalau dia yang memulai perkelahian. Daniel langsung berkata dengan dingin, "Nggak usah ribut. Di depan perusahaanku banyak kamera CCTV 360 derajat, nggak ada titik buta. Tunggu polisi datang, mereka akan tahu siapa yang main tangan duluan." Rita dan Sheila. Rita berbisik pada putrinya, "Sheila, ayo kabur." Sheila juga takut dibawa pergi ke kantor polisi. Oleh karena itu, dia bergumam pelan tanda setuju dengan ide sang ibu. Bab 598. Rita dan Sheila baru saja hendak melarikan diri. Namun, sudah terlambat, orang dari kantor polisi sudah datang. Hentikan mereka. Daniel melihat ibu dan anak itu ingin melarikan diri. Oleh karena itu, dia langsung memberi perintah. Semua orang bergegas maju ke depan dan menghentikan ibu dan anak itu. Apakah Pak Daniel yang melapor polisi? Apa yang terjadi, Pak? Sampai ramai begini. Orang dari kantor polisi itu mengenal Daniel. Alasan utamanya karena anak keempat dari keluarga Lumanto itu pernah jadi preman. Setelah tobat jadi preman, dia pun mulai bergelut dalam dunia bisnis. Hanya dalam beberapa tahun, dia telah membuat Lumanto Group menjadi salah satu perusahaan besar di kota Mambera dengan kekayaan bersih puluhan triliun. Di daerah ini, tidak ada yang tidak tahu tentang Daniel. Lebih tepatnya, tidak ada orang yang tidak mengenal Lumanto di dalam dunia bisnis kota Mambera. Mereka datang ke sini untuk pukul karyawan perusahaanku. Mereka pukul karyawanku sampai jadi seperti ini, kata Daniel. Usai berkata, Daniel menarik Odelina keluar dan menunjukkan Odelina yang terluka kepada orang dari kantor polisi. Orang dari kantor polisi tercengang sejenak. Ternyata perkelahian antara perempuan. Mereka melihat penampilan Odelina yang acak-acakan dan kotor. Kemudian, mereka juga melihat Rita dan Sheila. Kondisi Rita lebih baik. Dia sudah cukup tua. Odelina tidak menyerangnya, kecuali mendorongnya beberapa kali. Odelina hanya fokus menyerang Sheila. Oleh karena itu, kondisi Sheila terlihat jauh lebih parah. Sekali lihat, mereka tahu siapa menang dan siapa kalah. Akan tetapi, mereka tidak peduli siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mereka hanya peduli siapa yang benar dan siapa yang salah. Pak Polisi, ini urusan keluarga kami, konflik keluarga. Dia adik iparku. Kami berselisih karena masalah sepele dalam keluarga. Sheila segera memberi penjelasan. Kalau sampai Sheila ditahan dan hal ini tersebar sampai ke tempat kerjanya, dia mungkin akan kehilangan pekerjaannya. Meski masalah pekerjaannya tidak berjalan dengan baik, Sheila masih sangat menginginkan pekerjaannya. Dia tidak mau kehilangan pekerjaannya. Aku mama mertuanya. Kami benar-benar hanya ada sedikit konflik keluarga, makanya jadi ribut sampai kelahi begini. Pak Polisi, tolong percaya sama kami. Rita juga mulai ketakutan. Dia takut akan dibawa ke kantor polisi.
Rita datang ke kota untuk merayakan tahun baru. Pada akhirnya, dia harus merayakan tahun baru di kantor polisi. Kalau sampai hal ini tersebar ke kampung, dia tidak tahu lagi mau taruh di mana mukanya. Aku sudah cerai dengan suamiku. Mereka nggak ada hubungan apa-apa lagi denganku, tukas Odelina dengan sinis. Kemudian, dia pun menjelaskan konflik di antara dirinya dengan Rita dan Sheila. Ada begitu banyak saksi dan kamera CCTV. Orang dari kantor polisi juga telah melihat rekaman CCTV. Setelah mendengar kesaksian dari semua orang, mereka pun merasa ibu dan anak itu sama sekali tidak berperi kemanusiaan. Kejadian ini membuat mereka mendapat pemahaman baru tentang sifat manusia. Odelina bahkan sudah bercerai akan tetapi, kedua orang itu masih saja datang untuk mencari masalah dengannya. Padahal Rita sendiri yang merugi dan kehilangan ratusan juta. Bisa-bisanya dia menagih uang dengan mantan menantu, Sheila bahkan lebih luar biasa. Dia sungguh pandai memutar balikkan fakta. Odelina justru terlambat cerai dengan suaminya. Odelina seharusnya cerai dengan suaminya lebih awal dan jauh-jauh dari ibu mertua dan kakak ipar yang sangat menyebalkan itu. Pada saat ini, beberapa mobil melaju ke arah Lumanto Group. Karena terlalu banyak orang di depan gerbang, mereka tidak bisa mendekat dengan mobil. Mereka harus berhenti di kejauhan. Rombongan mobil itu adalah rombongan Olivia, Yuna dan yang lainnya. Begitu melihat ada mobil polisi, Olivia tiba-tiba merasa gelisah. Dia segera menggendong Russell dan berjalan ke kerumunan. Ada apa ini? Kok ada mobil polisi? Rudy mengerutkan kening. Awalnya dia tidak ingin mendekat ke kerumunan. Namun, begitu dia melihat istri, anak dan menantunya ikut. Olivia pergi, dia pun membawa pengawalnya dan mengantar istri dan anaknya ke kerumunan. Bab 599. Begitu Rudy dan yang lainnya masuk ke kerumunan, mereka pun mendengar Olivia memanggil, "Kak." Russell juga ikut memanggil ibunya. Pada saat Olivia melihat Sheila dan ibunya ada di sana, lalu dia melihat kondisi kakaknya yang kotor dan berantakan, tidak mungkin Olivia tidak mengerti apa yang telah terjadi. Olivia seketika murka. Dia langsung menyerahkan Russell kepada kakaknya. Kemudian, dia berbalik dan menggulung lengan bajunya, lalu hendak memukul orang. Olive. Yuna sangat cepat. Dia bergegas maju untuk menghentikan Olivia yang hendak melampiaskan amarah kakaknya. Olive, biar polisi yang urus. Sudah ada polisi di tempat kejadian. Tidak baik kalau Olivia memukul orang langsung di depan polisi. Pak Rudy, Bu Yuna. Daniel terkejut ketika melihat Rudy dan istrinya. Oleh karena itu, dia segera menghampiri keduanya dan menyapa. Mereka pun menanggapi sapaan Daniel. Kemudian, Yuna langsung bertanya, "Pak Daniel, apa yang terjadi di sini?" "Bu Yuna, biarkan mereka pergi ke kantor polisi dan jelaskan semuanya," kata Daniel. Setelah itu, Daniel berkata pada polisi, "Pak polisi, karyawanku adalah korban. Dia bahkan sudah cerai dengan suaminya. Keluarga mantan suaminya datang dan ganggu dia. Bisa dilihat kalau dia sering ditindas dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga sebelum bercerai. Tolong Pak polisi tegakkan keadilan untuk karyawanku ini." Polisi tahu kalau Daniel tidak mau berdamai begitu saja. Oleh karena itu, polisi ingin membawa kedua belah pihak kembali ke kantor polisi. Tentu saja, Daniel dan Yuna sekeluarga juga ikut pergi ke kantor polisi. Dalam perjalanan mengantar Odelina ke kantor polisi, Olivia pun mengetahui alasan terjadinya perkelahian. Dia pun marah saat mendengarnya. Satu keluarga itu benar-benar brengsek. Kalau aku datang lebih cepat, aku pasti akan hajar mereka habis-habisan. Kak, jangan terima permintaan maaf mereka. Biar mereka ditahan polisi. Odelina menggendong anaknya dan berkata dengan tegas, "Aku nggak akan terima permintaan maaf mereka. Mereka benar-benar sudah keterlaluan. Mereka bilang kakek peras uang mereka, lalu mereka suruh aku kembalikan uang itu.
Dia sendiri yang bodoh. Bisa-bisanya dia pergi cari kakek. Dia pasti ingin minta kakek bujuk supaya kakak nggak cerai. Tahu sendiri kan mereka orang yang seperti apa. Mereka pasti minta uang dalam jumlah besar sama mantan mama mertua kakak, kata Olivia. Akhirnya kalian tetap bercerai. Dia merasa uangnya terbuang sia-sia. Mungkin dia sudah pergi cari kakek dan meminta kembali uang itu. Mana mungkin mereka mau kembalikan uang itu. Dia pasti nggak bisa ambil kembali uangnya. Dia kira kakak gampang ditindas. Makanya dia datang dan cari masalah dengan kakak. Odelina pun berkata, aku sudah menduga kalau mereka akan tetap datang cari masalah denganku sekalipun aku sudah cerai sama Roni. Makanya aku sewa rumah agar mereka nggak tahu aku tinggal di mana. Aku juga sudah blokir semua nomor mereka. Aku nggak menyangka kalau mereka akan datang ke sini dan tunggu aku. Pasti Roni yang bilang. Roni baru tahu kalau Odelina bekerja di Lumanto Group. Kalau mereka ditahan, lain kali mereka akan lebih menahan diri. Rasanya ingin aku jebloskan mereka semua ke penjara, ujar Olivia. Olivia dan kakaknya tidak ingin menindas orang lain. Namun, mereka juga tidak ingin ditindas orang lain. Pada dasarnya, Odelina sudah bercerai dengan Roni. Harta juga sudah dibagi secara adil. Meskipun mereka tidak lagi sekeluarga, tetap saja mereka akan bertemu lagi karena ada Russell. Mereka tidak perlu ribut sampai menjadi musuh dan membuat segalanya menjadi buruk. Akan tetapi, keluarga Pamungkas selalu mengira Odelina tidak memiliki keluarga yang bisa diandalkan. Mereka pun mengira bisa memaksa Odelina mengembalikan uang pada mereka. 10 menit kemudian, semua orang masuk ke kantor polisi. Rita dan Sela ketakutan bukan main. Dalam perjalanan tadi, mereka cepat-cepat menelepon Roni dan ayahnya, memberitahu mereka agar datang ke kantor polisi. Di kantor polisi, ibu dan anak itu berulang kali meminta maaf kepada Odelina. Mereka memohon agar Odelina tidak meminta pertanggungjawaban dari mereka. Rita bahkan memanfaatkan Russell untuk membujuk Odelina. Odelina, aku dan kakakmu yang salah. Bagaimanapun, aku neneknya Russell. Demi Russell, tolong maafkan kami kali ini. Aku janji nggak akan cari masalah denganmu lagi. Usai berkata, Rita menarik putrinya dan memberi isyarat agar Sela meminta maaf kepada Odelina lagi. Cerita bersambung.